Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Fiona Cornelia Putri Kode Estama dengan nomor NPM 21220014 dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Metro. Di video ini saya akan membahas tentang organisasi Sarekat Islam, yaitu dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Pergerakan Nasional tahun 1900 sampai 1945 dengan dosen pengampu Pak Kuswono MPD. Sarekat Islam. Mendengar kata Sarekat Islam adalah salah satu organisasi paling awal yang menjadi gerakan yang lebih besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sarekat Islam awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI), didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi, seorang pedagang batik asal Surakarta. Ini adalah organisasi yang menaungi pedagang-pedagang pribumi Muslim untuk menghadapi persaingan dengan pedagang Tionghoa maupun dengan pedagang asing lainnya. Jadi itu tuh ada perbedaan dan juga perdebatan di berbagai sumber itu yang menyebutkan Sarekat Dagang Islam yang di dalamnya Samanhudi sebetulnya itu baru berdiri pada tahun 1911, terutama ketika Bapak Pers Nasional Tirto Adisuryo ikut membuat ADART dalam organisasi tersebut. Ada juga dulu namanya Rekso Rumekso, yaitu sebuah perkumpulan ronda. Jadi itu awalnya itu organisasi itu hanya berbentuk semacam ormas keamanan yang bernama Rekso Rumekso, yang menjadi cara Samanhudi dan pedagang-pedagang di Solo itu menghadapi persaingan dengan pedagang Tionghoa, sebelum kemudian mendapatkan badan hukum setelah berubah menjadi SDI cabang Surakarta. Lalu Tirto Adisuryo itu mendirikan Sarekat Dagang Islam di Bogor pada tahun 1909. Oke, apapun itu perbedaan, perdebatan, kemudian Sarekat Dagang Islam itu memasuki babak selanjutnya. Lalu, Sarekat Dagang Islam berubah namanya menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 dengan Cokro Aminoto sebagai sentral utamanya. SDI Sarekat Dagang Islam. Penghapusan kata dagang ditujukan untuk melebarkan peran organisasi tersebut tidak hanya persoalan ekonomi saja, tetapi juga di bidang politik, sosial, dan keagamaan. Cokro Aminoto sendiri berjasa dalam pembentukan Badan Sarekat Islam yang kemudian mendapatkan pengakuan pemerintah Hindia Belanda. Lalu setelah itu Sarekat Islam itu punya banyak cabang, dan setelah Cokro Aminoto terpilih sebagai Ketua Sentral Sarekat Islam dalam Kongres di Yogyakarta pada tahun 1914, pusat organisasi ini pindah ke Surabaya. Nah, di tahun pertama kepemimpinannya ini, anggota resmi Sarekat Islam itu tercatat mencapai 400.000 orang. Lalu makin banyaknya anggota Sarekat Islam ini pada akhirnya itu melahirkan gesekan yang berupa pada perpecahan. Maka lahirlah Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Sarekat Islam Putih dengan Agus Salim dan lain-lainnya berhauluan kanan berpusat di kota Yogyakarta. Sedangkan Sarekat Islam Merah dengan Semaun dan lain-lain berhauluan kiri dan berpusat di kota Semarang. Nah, lalu Cokro Aminoto ini pada mulanya adalah penengah di antara kedua kubu tersebut. Dan kemudian lama-kelamaan Cokro Aminoto ini lebih condong ke arah kubu si putih. Jadi Sarekat Islam Merah kemudian berubah menjadi Sarekat Rakyat yang pada akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia. Lalu lewat Kongres Madiun pula pada tahun 1923, Sarekat Islam itu diubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Lalu pada 1929, nama organisasi itu kembali diubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Katanya nama ini tuh dianggap makin mempresentasikan identitas perjuangan kemerdekaan.
Setelah Cokro Aminoto wafat pada tahun 1934, PSII ini mulai terpecah-pecah. Tokoh penting seperti Agus Salim memilih hengkang setelah dia tuh berselisih dengan adik Cokro Aminoto, yaitu yang namanya Abi Kusno Cokro Suyoso. Lalu akibat keragaman cara pandang anggota partai ini, PSI itu pecah-pecah menjadi beberapa partai politik. Di antaranya itu yang pertama, Partai Islam Indonesia, dipimpin oleh Sukiman. Yang kedua, PSII itu dipimpin oleh Kartosuwiryo. Lalu PSII selanjutnya itu dipimpin oleh Abi Kusno dan PSII itu sendiri. Perpecahan itu melemahkan PSII dalam perjuangannya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi pada akhirnya Syarikat Islam atau Sarekat Islam akan selalu diingat sebagai salah satu organisasi besar yang berjasa untuk pergerakan kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan tentang organisasi Syarikat Islam pada video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.